Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Selamat datang di channel Kelapa Sawit kita ini. Kali ini masih dalam Q&A, question and answer, atau tanya jawab mengenai budidaya kelapa sawit. Kali ini masih bersama narasumber favorit kita, Pak Jenderal Muhayyad atau Mas Imo. Kali ini pertanyaan Mas Imo mohon dijawab. Nah, ini dari petani. Pak, di tempat kami itu pupuk selain langka, juga harganya sangat mahal. Meskipun harga TBS lumayan tinggi, tapi juga kami terasa masih berat juga kan gitu. Oleh karena itu di tempat kami yang tersedia adalah kohi, kotoran hewan, kan gitu, Mas. Iya, Pak. Ya, itu apakah bisa menggantikan pupuk itu yang sering Bapak sarankan itu? Wah, dosisnya berapa sih kalau menggunakan kohi? Itu saja Pak, mohon dijawab. Wah, gitu. Silakan Mas Imo. Oke, Pak Agus Susanto, ini pertanyaan yang menarik, Pak. Dengan kondisi harga pupuk ganti harga, jadi ataupun naik yang sangat luar biasa, hampir 40-50% untuk pupuk-pupuk nitrogen maupun kalium yang luar biasa. Jadi bagaimana mitigasi strategi bagi seorang kebun untuk menjaga eksistensi produktivitas sehingga produksi cepat tinggi. Nah, seperti halnya yang pertanyaan para netizen ini tadi, apakah bisa kohi menggantikan pupuk anorganik? Kan seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah apa dasar kita untuk mensubstitusi pupuk, yaitu hasil analisanya, Pak. Jadi Bapak bisa dianalisis dulu kohe-nya berapa kandungan yang makro saja, NPK-nya saja, itu dianalisis. Nah, setelah dianalisis, nanti berapa kandungannya bisa dikonversi berdasarkan hasil kandungannya itu. Nah, sebagai saran kami di Agus Susanto ini adalah untuk awal-awal kita gantikan substitusi itu 25%-nya saja. Misalkan, ini hasil analisis kohe sapi misalkan, kandungan N-nya adalah 0,5%, kandungan P-nya adalah 0,15%, dan kandungan kaliumnya adalah 0,3%. Dari hasil analisis itu ternyata nitrogen yang paling tinggi. Nah, saat ini misalkan Bapak butuhnya adalah untuk nitrogen ini butuhnya adalah 3 kg untuk N dengan kandungan adalah 0,45%, dalam artian maka kita substitusinya bisa jadi kita aplikasikan untuk 30 kilo satu pohonnya seperti itu. Tapi pupuk anorganiknya hanya kita kurangi Pak 25%-nya kan gitu Pak Agus. Ya. Jangan berani langsung menghilangkan sama sekali. Karena apa? Sifat pupuk kandang ini adalah pupuk organik yang memiliki kerilisan atau ketersediaan yang lambat. Seperti itu Pak Agus. Jadi tidak serta-merta menggantikan 100%. Nah, tahun pertama bisa 25%, tahun 2 ketika analisis perkembangannya. Ketika tanaman mengalami defisiensi, jangan berani-berani kita langsung mensubstitusi langsung 50%. Kita tingkatkan misalkan 10% lagi, seperti itu. Jadi perkembangan ilmu sekarang Pak, bagaimana kita bisa menggantikan, bisa, tapi perlu diingat mana hara cepat tersedia atau tidak. Karena pupuk anorganik saat ini tentunya memberi pengaruh yang nyata karena bisa cepat tersedia dibandingkan pupuk organik. Namun dengan kondisi harga yang seperti ini bisa dilakukan dengan dimulai dari 25% dulu untuk substitusinya. Itu Pak Agus. Oh ya, berarti kan itu tadi secara teori sih itu kan mau menggantikan volumenya kan jadi banyak sekali itu kan Mas Timo. Jadi ya, betul Pak Agus. Tidak apa ya ekonomis juga gitu. Jadi apa belki banyak sekali. Nah, dan lambat tadi penyediaannya. Meskipun kan kegunaannya juga sangat baik tadi untuk perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah kan. Jadi iya Pak, butuh Pak. Tapi harus dipantau terus 25% dulu yang digantikan, nanti diawasi lagi gitu ya. Karena iya, memang kandungannya tadi kecil ya. Iya Pak. Di Jawa ini udah ini Pak.
kohe-kohe ini pun udah mahal saat ini, nggak seperti yang dulu lagi. Jadi betul yang sama Bapak, jangan-jangan nggak efisien kalau kita butuhnya banyak. Kalau di Sumatera Utara kan kohe ayam itu kan masih bisa 15 sampai 20 misalkan satuin, tapi di Jawa udah lebih dari itu kan gitu. Dan itu ya mana nilai-nilai efektivitas, efisien dan yang apa yang harus dilakukan untuk ya tetap mempertahankan produksi atau bahkan meningkatkan produksi kelapa sawitnya Pak Gus. Iya. Oke Mas Simo, intinya sudah terjawab ya. Jangan intinya kan sampai 25% dulu lah itu menggantikannya. Dan Iya Pak Gus. diharapkan itu memberikan efek yang lebih tinggi lagi sebenarnya. Oke Mas Simo, terima kasih sudah menjawab pertanyaan netizen untuk kali ini. Mudah-mudahan Baik Pak Gus, sama-sama Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.